Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita, telah memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di tahun ini fi sihatin wal afiyah. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan keharibaan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju ke alam yang terang benderang, yaitu al-Islamu ya'du la ilaha alaih. Mudah-mudahan kita sekalian semuanya diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat daripada beliau kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan ini juga disebut dengan bulan maghfirah, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menghujani maghfirahnya. Oleh karenanya ini adalah merupakan momentum yang sangat tepat kepada kita untuk memperbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah dan taubat kepada Allah. Para ulama mengatakan bahwasannya syarat tobat seseorang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4. Yang pertama adalah menyesal. Kita temukan sebagian orang yang katanya dia sudah tobat, yang katanya dia sudah insaf, akan tetapi ketika ia menceritakan dosa-dosanya di masa lampau, dia menceritakan dengan sombong, dia menceritakan dengan bangganya. Maka hakikatnya orang yang semacam ini, dia belum tobat. Karena apa? Karena tidak memenuhi syarat yang pertama, yaitu an-nadam, menyesal. Kemudian yang kedua adalah berhenti daripada dosa yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, memiliki tekad yang kuat untuk tidak kembali kepada dosa yang sama. Dan yang keempat adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar di samping bisa menghapus dosa, sebagaimana riwayat sahabat Hudzaifah al-Yamani dari Rasulullah SAW, beliau mengatakan al-istighfaru mimhatun lidzunub. Istighfar itu bisa menghapus dosa. Di samping juga istighfar ini memiliki beberapa faidah. Sebagaimana disebutkan, ada beberapa orang datang kepada Imam Hasan. Orang pertama berkeluh kesah kepada beliau karena di daerahnya sedang terjadi paceklik. Kemudian Imam Hasan mengatakan, istaghfirillah, minta ampunlah engkau kepada Allah, beristighfarlah engkau kepada Allah. Kemudian orang kedua datang berkeluh kesah kepada Imam Hasan tentang kefakiran, kemiskinan yang menimpanya. Lagi-lagi Imam Hasan mengatakan, istaghfirillah, minta ampunlah engkau kepada Allah. Kemudian orang ketiga datang kepada Imam Hasan berkeluh kesah. Karena apa? Karena ladang yang ia miliki, kebun yang ia miliki kering. Kemudian lagi-lagi Imam Hasan mengatakan, istaghfirillah, minta ampunlah engkau kepada Allah. Lalu ada orang bertanya, wahai Imam Hasan, kenapa jawabannya kok satu? Padahal yang ditanyakan bermacam-macam. Kemudian Imam Hasan mengatakan, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Nuh, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah engkau kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Kalau kalian sudah minta ampun kepada Allah, maka Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Daerah yang awalnya paceklik, kalau penduduknya itu beristighfar kepada Allah, rajin untuk memohon ampun kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan. Kemudian wa yumditkum bi amwali wa banin, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan harta yang melimpah dan keturunan. Yang miskin, yang fakir, kalau dia beristighfar kepada Allah, rajin minta ampun kepada Allah, maka akan dikasih harta yang melimpah oleh Allah. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebun-kebun yang subur dan ladang-ladang yang subur. Yang punya kebun yang mati, ladang yang mati, kalau yang punya rajin untuk memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, maka akan dijadikan ladang dan kebunnya menjadi ladang dan kebun yang subur. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.